warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Yang pertama, mari kita menjaga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tak lupa yang senantiasa kita hari ini Bapak Kiai Haji Usman Ali beserta keluarga yang kita nantikan berkah dan manfaat ilmunya di yaumul qiyamah. Amin. Teman-teman, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat ini ada satu hal yang tidak pernah berubah dari zaman jahiliyah sampai sekarang, yaitu penyebab kegagalan seorang adalah karena dia tidak mau belajar dan menyusuri. Benar atau tidak? Benar. Seperti ungkapan yang sering kita dengar, yaitu air menurun yang artinya ilmu adalah jauh. Jika ibarat hidup ini adalah perjalanan, maka ilmu adalah pelitanya. Tanpa ilmu, orang mungkin akan tetap bisa berjalan, tapi dia tidak akan tahu apakah dia mendekat dengan tujuannya atau malah menjauh dari tujuannya. Kalau dipikir-pikir, berbicara tentang ilmu, kita juga sering mendengar istilah yang tidak asing lagi di tangan kita, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang sering kita sebut dengan iptek. Banyak orang mengira iptek, teknologi dan agama itu adalah dua hal yang bertolak belakang, padahal tidak, teman-teman. Kalau ilmu adalah cahaya, maka teknologi kita ibaratkan sebagai kendaraan yang membawa cahaya menjangkau tempat yang lebih jauh. Jadi, baik buruknya teknologi itu tergantung kita yang menggunakannya. Jadi kita sebagai santri juga dalam menggunakan teknologi itu harus bijak dan tetap mempertimbangkan ajaran agama. Nah, berbicara tentang teknologi, akhir-akhir ini perkembangan teknologi sangat cepat. Bahkan banyak pekerjaan yang mulai hilang digantikan dengan teknologi. Untuk itu, kita sebagai santri juga penting banget mempelajari tentang perkembangan zaman dan teknologi. Bukan untuk gaya-gayaan dan bukan untuk sosokan, tapi itu memang keharusan dan tuntutan. Mungkin pekerjaan yang kita lakukan saat ini masih bisa kita lakukan, tapi 10 atau 20 tahun lagi kita tidak bisa melakukannya. Nah, berbicara tentang perkembangan teknologi, akhir-akhir ini saya rasa saya punya saingan teman-teman. Dia nggak mondok, dia nggak sekolah, dia nggak kuliah, dia nggak belajar, dia nggak setoran, dia nggak sekolah, dia juga nggak pernah Quran, bahkan tidak pernah kena tajwid. Tapi anehnya, dia bisa menjawab banyak pertanyaan dalam hitungan detik dan dapat melakukan banyak sekali apapun yang kita minta itu dapat melakukannya dalam hitungan detik. Apa itu? AI. Itu adalah AI atau kecerdasan buatan. Nah, sebenarnya AI itu apa sih, teman-teman? Di sini ada yang pernah dengar atau baru pertama kali ini dengar istilah AI atau kecerdasan buatan? Benar. Nah, mendengar kata AI, apa sih yang terlintas di otak teman-teman? ChatGPT. Pasti ChatGPT. Bola. AI itu adalah, secara sederhananya, AI itu adalah teknologi yang dirancang agar sistem komputer dapat meniru otak manusia. Itu secara sederhana. Kalau di otak teman-teman, AI itu ChatGPT, Gemini, Kiki, Meta. Nah, apa sih yang biasanya teman-teman gunakan? Apa yang kalian gunakan ChatGPT itu? Kalian gunakan untuk apa? Nah, paling banyak mentok-mentok untuk foto. Ada juga yang digunakan untuk curhat, ya Mbak? Iya. Padahal AI itu nggak banyak sekali AI yang di luar sana yang belum kalian tahu. Karena sebenarnya AI itu udah ada dari tahun 1950. Wow. Kalian saja yang tidak sadar kalau itu adalah sebenarnya AI kan cuma sistem. Salah satu yang kita gunakan selama ini, tapi kalian tidak tahu itu AI ya. Sebabnya TikTok, Instagram itu mengusung konsep AI itu sendiri. Tapi kita baru tahu istilah AI itu tahun 2010.
2022 setelah terjadi peluncuran alat-alat canggih seperti ChatGPT dan Gemini dan Cici dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, belajar tentang teknologi dan perkembangan zaman itu tidak salah, walaupun kita juga besok kita tidak bisa pegang HP, tidak bisa menggunakan alat elektronik lain. Ya enggak kan kita di sini nggak bisa pegang HP. Ya, tapi tidak salah kita belajar perkembangan teknologi dan AI karena agar kita nggak kaget ketika besok kita terjun ke masyarakat. Karena di luar sana itu di negara-negara maju dan berkembang, negara maju dan negara maju dan negara ada ya, banyak orang-orang itu yang tidak bisa lepas dari teknologi dalam kehidupan sehari-hari, seperti di Korea, Amerika, Jepang, Jerman, China dan lain-lain. Itu mereka sehari-harinya nggak bisa lepas dari teknologi. Jadi kita sebagai kita ada salahnya belajar teknologi dan perkembangan zaman, misalnya AI. Ketika kita berbicara tentang perkembangan ilmu, sebenarnya zaman sekarang itu pintu belajar itu banyak sekali. Ada yang mendalami ilmu lewat pesantren seperti kita, ada juga yang melanjutkan ke jenjang lewat PTQ, perguruan tinggi atau lain-lain sebagainya. Ada juga yang menekuni keterampilan tertentu. Tapi bukan yang penting itu bukan di mana kita belajar, tetapi apakah kita masih mau belajar atau tidak. Seperti bahkan firman Allah aja yang pertama kali itu yaitu Iqra Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya baca. Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadi kaya atau Quran dulu, tetapi Allah memerintahkan kita untuk belajar membaca dan menulis. Di firman Allah yang lain ada juga yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu alladzi na'amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maka dari itu orang-orang yang mau belajar dan ilmu akan lebih mulia di hadapan Allah. Maka dari itu teman-teman, belajarlah hal-hal baru, bukan dulu soal agama. Oke. Karena zaman sekarang ini banyak sekali profesi yang kita butuhkan. Kita butuh dokter, kita juga butuh programmer. Kita butuh kiai, kita juga butuh dai. Kita butuh politisi, kita juga butuh ahli-ahli lain. Dan alangkah indahnya jika profesi-profesi itu diisi dengan orang-orang yang mempunyai nilai-nilai dan akhlak Islam. Semoga di ruangan ini besok ada jadi dokter, ustazah dan lain-lain. Untuk itu kita harus menjadi santri yang kalau ditanya tentang dunia kita juga bisa memberi solusi persoalannya, kita juga memberi solusi. Ketika kita ditanya tentang agama kita juga paham. Yang dapat saya sampaikan, apabila ada kekurangan saya mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan saya minta kalian. Apabila itu